Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Pekan kemarin kita sudah membahas bersama Bu Agustin juga mengenai keluarga berkualitas begitu ya, dan banyak sekali aspek yang kita bahas. Namun ternyata ada sinergi yang perlu dilakukan antara dua program yang sepertinya bahkan memang sudah beririsan sangat banyak begitu ya, yakni program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Oleh karena itu di episode kali ini kita tidak hanya ditemani oleh Bu Agustin saja, tapi juga ada tamu spesial lagi ini, yaitu Ibu Inggit Soraya SSN selaku Ketua TPPKK Kota Pekalongan. Selamat malam Bu. Selamat malam Mbak Farah. Tambah lo itu MM. Ibu. Oh iya, ada MM ya kemarin. Belum Sudah resmi bersama Pak Wali Kota juga Bu ya, luar biasa, alhamdulillah. Dan selamat malam juga untuk Bu Agustin. Selamat datang kembali di Expose kedua kalinya dengan bahasan keluarga berkualitas juga. Terima kasih, sehat ya? Alhamdulillah sehat, harus tetap sehat. Apalagi ini udah Bunda mau nih. berapa hari lagi Bu ya? Tinggal menghitung hari. Lebaran ya, jangan Bunda sampai yang agak tumbang. kurang sehat tuh ya. Iya. Tapi semangat mau datang ya. Tapi mungkin karena datang ke Expose, Jadi vibes-nya lebih sehat positif, ya? jadi lebih sehat Bu ya. Sehat insya Allah. Apalagi temanya sudah cocok nih, belakangnya biru, Ibu Ingi juga pakai biru. Biru. Nah, ini cuma Bu Agustin aja nih ya yang oranye gitu ya, tapi nggak apa-apa, tetap cantik, tetap fresh gitu ya. Oke, berbicara mengenai sinergi ini Bu ya, antara Kampung Keluarga Berkualitas dan juga Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau KRTPA. Sebetulnya kenapa sih Bu kok harus sampai ada sinergi? Sebetulnya apa dan kenapa kok harus bersinergi? Silakan Bu Inggit, mungkin ada pendapat terlebih dahulu. Harus bersinergi dengan ini Kelurahan. Kampung Keluarga Berkualitas. Ya Berkualitas. sebenarnya program dari Kampung Berkualitas itu hampir sama dengan program KRPPA. KRPPA itu sendiri kan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ya. Sedangkan untuk Kampung Keluarga Berkualitas kan sama juga, di situ dimulainya dari keluarga, di situ ada seorang ibu, ada orang tua, ada anak juga. Jadi ya ini memang perlu disinergikan karena supaya tidak berjalan sendiri-sendiri ya. Memang kan ini programnya kan hampir sama. Dan tujuannya juga lebih nantinya ke pencapaian ke kota layak anak juga. Jadi ya memang harus kita sinergikan dari pemerintah dan juga tentunya dengan masyarakat, ini juga harus bisa sinergi. Diajak bersama ya Bu ya? Iya, diajak bersama. Kalau dari Bu Agustin sendiri, kenapa sih Bu ini menjadi hal yang penting untuk disinergikan antara dua program ini? Selain dari mungkin salah satu targetnya sama, mungkin ada alasan-alasan lain kenapa harus banget gitu ya sinergi? Iya, kalau nggak salah tahun 2022 ya Bu, apa 2021? 2000. Bunda Roadshow ke... Ya, 2022. Ya, 22 ya. Jadi KRPPA itu tahun 2022 itu kita jadikan ikon inovasi PKK. Jadi kayaknya satu-satunya itu yang di Jawa Tengah, mungkin di Indonesia, yang diusung oleh PKK, yang program dari atasnya dari Kemen PPPA sama Kemendagri kan. Nah kebetulan di Pekalongan sudah semua ya Bun, sudah diadvokasi. Kita program yang 1001 kader pendamping keluarga. 1001 kader pendamping keluarga yang ternyata setelah saya masuk ke Dinsos itu ada kader pendamping ketahanan keluarga. Nah, kok nggak dari dulu gitu loh. Jadi makanya ini ternyata sebetulnya program itu betul ada Bunda. Ujungnya itu sama, tapi kadang kita jalan sendiri-sendiri. Nah, kenapa nggak bersinergi, berkolaborasi supaya ini menjadi kuat, capaiannya lebih cepat, dan tentu saja bisa mendongkrak ya untuk kota layak anak kita yang di India ya Bun. Kita targetnya Pak Wali tahun depan lah, moga-moga bisa utama ya. Itu salah satunya kan perlu inovasi, jadi semakin banyak inovasi langkah ke sana itu. Nah kalau tadi Bunda nyinggung tentang KRPPA isunya ke perempuan dan anak, keluarga berkualitas lebih lengkap. Jadi termasuk peran ayah ya. Kan kita sekarang sering punya problem fatherless ya, keluarga tapi ayahnya tidak nampak untuk dijadikan sebagai role model yang baik. Dan karena ini dari BKKBN, tentu saja ada program tentang pengendalian penduduk, termasuk ya keluarga berencana ya.
termasuk Bunda Jendre. Bunda Jendre kalau yang di kalau di Dinsos Bunda Jendre. Di Dinsos P2KB, Bunda itu selaku Bunda Jendre karena ada kelompok generasi berencana yang itu usianya remaja ya Bu. Remaja. Ya, kalau yang di KRPPA Bunda Forum Anak. Bunda Forum Anak. Karena rata-rata usianya memang usia sekolah. Di bawah SMA, kalau genre kan bisa sudah kuliah. Ya, oke. Berarti memang ada tujuan tadi kota layak anak yang menjadi tujuan bersama dan itu akan lebih bagus lagi kalau memang ada sinergi dari dua program ini, yaitu kolaborasi Kampung Keluarga Berkualitas dan juga KRPPA ini, Bu. Ya, itu termasuk salah satu indikator untuk pencapaian kota layak anak. Iya, betul. Karena memang untuk memberikan akomodasi bagi anak-anak di kota ini berarti memang harus ada sinergi antara kampung keluarga berkualitas dan juga ramah perempuan dan peduli anak. Karena tadi tidak hanya anak saja yang akan langsung menjadi tujuan, tapi juga di baliknya ada keluarga gitu ya Bu ya, ada perempuan-perempuan yang harus di masyarakat ya. Iya, baik. Kemudian kalau konsepnya dari KRPPA sendiri itu seperti apa sih Bu Inggit? Konsep dari KRPPA kalau untuk kelurahan ramah perempuan dan peduli anak ini memang kita memberikan sudut pandang kepada masyarakat bahwa kita dalam perlakuan itu tidak memandang bulu ya, non diskriminasi ya. Jadi tidak bisa melihat dari jenis kelaminnya, dari jabatan, usia. Kita kalau bisa ini memang sama gitu ya dalam perlakuannya. Dan di sini yang memang di masyarakat yang memang masih banyak terjadi ya. Kadang kalau perempuan dan anak-anak ini kadang masih dianggap dianggap remeh gitu ya. Dianggap kurang penting, dianggap tidak penting. Nah, untuk KRPPA ini sendiri kita mengangkat supaya tidak ada sudut pandang seperti itu. Kita sama. Jadi perempuan ini juga merupakan zat yang penting ya. Dan anak-anak juga perlu juga dalam pembangunan itu kita keterlibatan anak. Jadi kebutuhan anak seperti apa ini kita juga perlu memperhatikan. Oke, berarti memang untuk melindungi kaum perempuan dan juga anak, terutama ini supaya di masyarakat itu tidak ada perbedaan pandangan begitu ya, semuanya dianggap sama, semuanya punya hak yang sama, ya, terutama tidak ada pengurangan hak sedikit pun untuk perempuan dan juga anak gitu ya, bahkan mungkin harus dilindungi lebih baik lagi, lebih baik lagi karena sebagian karena menganggap itu kan perempuan itu dan anak itu makhluk yang lemah yang dinomor dua kan. Jadi untuk itu kita mengangkat program ini supaya mendapatkan hak yang sama dari perempuan dan anak itu. Oke, berarti memang konsep dari KRPPA ini untuk mengakomodir perempuan dan anak ini juga memiliki hak yang sama, mendapatkan hak yang sama di masyarakat. Nah, kemudian kalau untuk konsep kampung keluarga berkualitas itu seperti apa Bu Agustin? Mungkin kemarin kita sudah sempat menyinggung banyak sekali ya. Mungkin ini bisa diulang kembali, dan terutama kemarin Bu Agustin juga sempat cerita kalau sudah sempat ada kesalahan, bahkan salah kaprah dari masyarakat untuk menyebut Kampung KB. Gitu ya. Kan orang bayangannya kampung keluarga berencana, padahal kampung keluarga berkualitas. Makanya ini kalau bisa mulai sekarang tidak disingkat lagi. Kalau KRPPA kan memang cuma itu ya, kelurahan ramah perempuan peduli anak, supaya masyarakat juga paham. Jadi hampir mirip dengan, bukan mirip ya, sebetulnya ini karena satu program yang dengan nama yang berbeda. Keluarga kampung keluarga berkualitas itu menyasar pada peran fungsi keluarga supaya lebih optimal. Kalau kita sering dengar fungsi keluarga itu kan 8 ya Bu. Ada fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi sosial, budaya, macam-macam ya. Nah, itu harus seimbang dijalankan semua. Di dalam keluarga itu ada ibu tadi, orang tua, anak. Ini bagaimana relasi di keluarga. Kemarin kita singgung tentang indeks pembangunan keluarga. Itu kita masih angkanya itu sekitar 40-70 pun, jadi masih middle, belum tangguh, tapi kita nggak rendah.
Nah itu dimensinya ada dimensi kenyamanan, kemandirian sama kebahagiaan. Itu kan ada beberapa indikator. Jadi salah satu di indikator itu kan ada tuh yang isu di KRPPA juga, betul. tentang peran perempuan. Kan perempuan itu ternyata perannya kan penting. Tapi selama ini kan sering dianggap remeh ya, tidak punya tidak peran, diprioritaskan. tidak diprioritaskan. Bahkan kalau kegiatan-kegiatan rapat di kelurahan atau musrenbang dulu awal-awal sebelum gencar Ibu terjun di KRPPA itu sebagai TPPKK itu sering perempuan tuh tidak terlibat di dalam diskusi-diskusi perencanaan pembangunan kan, termasuk anak. Anak itu harusnya partisipasinya didorong kalau di KRPPA. Kalau di keluarga berkualitas itu dari mulai pencegahan stunting ya sampai tadi genrenya itu dikawal oleh teman-teman PKB kan, penyuluh keluarga berencana pun sekarang namanya juga penyuluh keluarga berencana. Kalau dulu PLKB ya, kayak mungkin ada penyuluh lapangannya, sekarang PKB, makanya kok kayak partai. Nah, itu penyuluh keluarga berencana yang di setiap kelurahan ada, dan 27 kelurahan sudah Bunda Roadshow di tahun 2022 dan sudah komitmen. Kelurahan, kampung keluarga berkualitas juga sudah ditetapkan semua. Jadi ini nanti meleburnya di kegiatan, kadernya itu sama, kader PKK, kader posyandu, ya, kader PAUD ya. Jadi sebetulnya kan kalau di masyarakat kader itu satu seringnya, tapi bajunya kan banyak. Bajunya banyak. Mau ikut PKK. Sama kayak saya, Bu. Ya kalau bunda satu, tapi ternyata bundanya kan banyak. Jadi ini nanti kalau ini dilebur sinergi, mungkin perlu cari nama Bunda Leburan antara Bunda Jat dan Bunda Forum Anak kan gitu. Jadi konsepnya lebih pencegahan. Nah pencegahan itu dari mulai calon pengantin. Kalau kita mau bicara tentang stunting misalnya, calon pengantin itu harus sudah diadvokasi sejak lewat Forum Anak, lewat posyandu remaja, lewat PIK remaja, itu medianya sebetulnya. Jadi nggak bisa bicara satu isu itu kemudian kita nggarap itu aja, nggak bisa. Itu rentetannya sebetulnya banyak dan harus melibatkan banyak pihak. Termasuk PKK yang jelas punya Dasawisma ya, Bun. Baik, berarti memang KRPPA dan juga kampung keluarga berkualitas ini kalau bersinergi maka akan menghasilkan suatu kinerja yang holistik ya, tidak hanya menyasar pada anak saja ataupun perempuan saja, tapi juga keluarga secara keseluruhan juga ikut tercover di situ. Dan berbicara mengenai kenapa perempuan dan anak menjadi isu prioritas ataupun kelompok yang menjadi prioritas dalam dua program ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kembali lagi bersama saya Farah Farha di Expose, lebih dekat, lebih santai, bersama dua narasumber kita yang cantik-cantik, Bu Inggit dan juga Bu Agustin. Luar biasa. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai konsep dari KRPPA, konsep dari kampung keluarga berkualitas. Nah, tadi saya sempat menyinggung juga kenapa sih kok perempuan dan juga anak ini menjadi kelompok yang prioritas di sini. Selain dari tadi disebutkan kalau perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan, tapi apakah sebetulnya paradigma itu malah menjadi apa ya, Bu, tantangan tersendiri bagi masyarakat kalau oh iya perempuan itu rentan, anak itu rentan, terus akhirnya kita juga akhirnya seperti apa ya, hati-hati sekali ataupun bahkan mungkin atau pesimis begitu ya dengan keberadaan kelompok-kelompok ini. Ini gimana, Bu, pendapat Ibu? Untuk isu untuk prioritas dari KRPPA ya, ya bagaimana supaya sukses program KRPPA ini memang kita perlu memperhatikan dari isu prioritas yang mendukung KRPPA ini ada 5 ya, ada 5.
ini apa kita mengingat kembali nih Bu Agustin karena Ibu dulu tahun 2022 tahun itu saya roadshow ke kelurahan-kelurahan, lalu juga dihadiri dari RW ya waktu itu RT RW juga PKK masyarakat untuk mensosialisasikan bagaimana tentang 5 isu prioritas KRPPA tadi. Ini yang pertama perlu kita perhatikan yaitu untuk peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaannya untuk mendapatkan pendapatan ekonomi yang lebih ya, karena selama ini kalau membahas tentang perekonomian biasanya kan kepala keluarga ya laki-laki, tetapi di sini ini perempuan diberdayakan, perempuan supaya tidak dipandang sebelah mata, supaya tidak dinomorduakan, perempuan juga harus berdaya, bisa membantu mencari uang. Ya, dan alhamdulillah di Kota Pekalongan juga sudah banyak ya Bu Agustin ya, untuk perempuan-perempuan pejuang keluarga pejuang keluarga ya, yang bisa mandiri untuk mencari nafkah buat keluarganya. Ada PPEP, lalu juga ada UP2K kalau di PKK. Kita juga terus support, kita dorong supaya dari perempuan ini bisa berdaya dan bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya, tidak hanya mengandalkan suami. Apalagi kemarin COVID-19 ya tahun 2022 kan semua terdampak, banyak juga dari kepala keluarga yang di PHK segala macam, kehilangan pekerjaan. Nah ini kita dorong perempuan ini supaya bisa kreatif, supaya bisa membantu dalam mencari uang untuk keluarga. Nah itu yang isu prioritas yang pertama itu. Lalu yang kedua untuk peningkatan peran ibu ya. Peran ibu ini sangat berpengaruh ya. Bagaimana ibu cara ini pola asuhnya, cara mendidik, lalu bagaimana ibu ini mempersiapkan dana untuk nanti anak, pendidikan anak. Nah, ini perlu peran ibu ini perlu kita dorong supaya bisa maksimal, bisa menghasilkan anak-anak generasi yang hebat ya. Dan juga kita perlu adanya penurunan kasus kekerasan, karena kasus kekerasan di Kota Pekalongan juga kasus kekerasan ke perempuan sama ke anak ini cukup banyak kasusnya. Kasus dari anak ini ada sekitar 21 kasus ya, 21 dan perempuan ini 18 kasus. Nah ini ada yang kasusnya pelecehan, ada yang kekerasan, ada yang pembulian, ada yang penelantaran anak. Jadi banyak sekali kasus di Kota Pekalongan yang kelihatannya kayaknya baik-baik saja, padahal itu kadang kasus-kasus itu sangat parah ya, menurut saya sangat memprihatinkan, dan korbannya itu perempuan dan anak. Dan rata-rata juga pelakunya dari orang-orang terdekat, biasanya seperti itu. Ini kan membuat miris. Jadi bagaimana kita menekan angka kekerasan perempuan dan anak di Pekalongan, lalu juga isu prioritas yang lain itu menurunkan angka pekerja anak, karena masih banyak juga ditemukan anak-anak yang bekerja. Sebenarnya untuk anak-anak ini bekerja ini sebenarnya boleh, asal kalau saya ya tidak putus sekolah, ya. Yang penting tidak putus sekolah dan pekerjaannya juga tidak berat. Pekerjaan memang untuk anak-anak, kan anak-anak secara fisik juga belum terlalu kuat seperti orang dewasa. Jadi ya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mengasah kreativitas mungkin ya, seperti misalkan menyulam atau memasang kancing atau meronce, rajut. Mungkin yang semacam itu masih oke ya, anak-anak membantu dia menghasilkan uang dari situ. Tetapi kalau pekerja-pekerja yang berat, yang
seperti kuli panggul, kuli bangunan itu kan memang tidak cocok untuk anak-anak ya, kita memang tidak membolehkan. Dari Perwal juga sudah ada ya, pekerja anak ya, sudah ada, tidak boleh. Dan satu lagi untuk isu prioritasnya yaitu penurunan angka perkawinan anak. Angka perkawinan anak-anak kalau belum ya kalau di genre itu 21-25. Jadi kalau perempuan itu 21, laki-laki 25 itu ideal secara fisik ya, secara kesehatan reproduksi juga sudah siap, secara mental, mungkin secara tanggung jawab, emosional kan itu pengaruh. Jadi kita tekankan supaya anak-anak ini menikah di usia yang ideal ya, jangan di bawah ya betul. Oke, baik, berarti memang isu perempuan dan juga anak kenapa menjadi yang sangat rentan dan menjadi prioritas karena itu tadi ada beberapa isu-isu prioritas yang tadi saya dengarkan dari Bu Inggit. Ada tadi bagaimana perempuan ini bisa berdaya di keluarga terutama dalam hal finansial, Bu ya. Kemudian juga anak ini supaya betul-betul mendapatkan haknya, tidak dipekerjakan secara kasar tapi juga tetap mendapatkan haknya untuk bersekolah. Kemudian juga mencegah adanya pernikahan anak dan juga masih banyak lagi. Dimana kalau isu-isu prioritas itu kita bangun bersama, maka mungkin istilah dari perempuan dan anak menjadi kelompok rentan ini akan menjadi tergeserkan ataupun hilang gitu ya. Bahkan mungkin jadi perempuan itu adalah seorang yang tangguh gitu ya, dan anak-anak ini juga pasti akan merasa terlindungi dan juga mendapatkan hak-haknya begitu. Nah, ini menarik sekali. Tapi Bu, pasti dalam mengusung beberapa isu prioritas tadi, dan namanya juga isu prioritas, pasti banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika di masyarakat. Nah, ini seperti apa, Bu? Kalau boleh curhat mungkin gimana, Bu? Ya, kalau tantangan tuh pasti ada ya. Memang kita mensosialisasikan, kita turun, kita roadshow ke masyarakat, itu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan ya. Itu susah sekali karena ini perlu kerja keras, perlu sinergitas juga. Maka ini kita dari pemerintah kita mendorong, tetapi di situ yang melakukan terutama kan dari masyarakatnya itu sendiri ya. Ya kalau yang saya lihat tantangannya ya memang kembalinya lagi ke kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih sangat kurang ya. Dari sebenarnya perempuan ini adalah garda terdepan. Kalau menurut saya di PKK itu kan garda terdepan yang menjadi motor penggerak semuanya itu di PKK, tetapi justru ada pandangan bahwa perempuan itu nomor 2, nomor itu. Ini mungkin kan kembalinya lagi pada mindset masyarakat dan juga dari masyarakat itu sendiri. Kalau memang tidak mau dikatakan menjadi yang di nomor 2 kan, berarti kan memang kita harus membuktikan bahwa perempuan itu kuat, perempuan itu berhak mendapatkan hak yang sama. Nah, ini kita perlu mengatakan. Dan kalau tantangan-tantangan yaitu tadi kesadaran dari perempuan itu sendiri sudah bisa menjaga secara keluarga itu sudah memberikan yang terbaik atau belum. Tadi peran sebagai seorang ibu kan ada memang beberapa yang tahu ya, tapi ada beberapa dari keluarga yang memang secara secara SDM-nya kan kurang kayak gitu. Kadang dengan menjalani hidup tuh apa adanya. Jadi tidak mau belajar, tidak mau berusaha. Padahal semuanya kan kembalinya ke diri masing-masing. Kita dari pemerintah hanya terus mendorong, mensosialisasikan. Kita juga memberikan bantuan juga kayak misalkan stunting gitu kan, kita terus mendorong memberikan bantuan. Bahkan kemarin ada bantuan dari Bankeu juga dari provinsi, itu juga jumlah yang cukup besar juga. Tetapi kalau dari pemerintahnya terus-terusan memberikan bantuan, tetapi yang diberikan bantuan ini tidak sadar ya akan pola hidup sehat, akan pola asuh terhadap anak, ini tidak akan
sukses istilahnya untuk program ini. Memang gimana suksesnya program ini memang perlu sinergitas dari pemerintah, masyarakat, semuanya, dan juga kesadaran diri sendiri akan pentingnya dari program ini, suksesnya program ini. Seperti itu. Berarti kalau di tantangan yang dihadapi ini ketika mengusung beberapa isu prioritas dari KRPPA ini, memang satu sinergitas yang paling utama. Lagi-lagi ya, seperti tema kali ini, sinergitas kolaborasi itu adalah hal yang paling penting itu ya. Tadi juga tingkat kesadaran dari masyarakat juga harus terus dikembangkan, karena kalau tidak, tadi seperti yang dikatakan Bu Inggit, dari pemerintahnya sudah sangat mendorong, tapi yang dari masyarakatnya justru malah tidak memberikan feedback begitu ya. Nah, feedback ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan program ini, dan pastinya kolaborasi sinergitas itu sangat dibutuhkan di semua lini masyarakat begitu. Berarti kalau bisa dibilang yang paling bertanggung jawab atas mewujudkan KRPPA sukses ini semuanya, Bu ya? Semuanya ikut bertanggung jawab, iya. Oke. Ya, baik, luar biasa. Nah, ini kita sudah bahas tentang KRPPA, dan setelah ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai konsep dari kampung keluarga berkualitas bersama Bu Agustin. Tapi jangan kemana-mana, di sini aja, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya para Farhat di Expose, lebih dekat, lebih santai. Kalau tadi kita sudah ngobrol banyak bersama Bu Inggit mengenai KRPPA, nah sekarang kita akan membahas lebih lanjut bahasan mengenai kampung keluarga berkualitas dengan Bu Agustin. Baik, Bu Agustin, sebetulnya kita ulang sedikit lagi begitu ya, flashback pertemuan kita kemarin. Sebetulnya tujuan dari kampung keluarga berkualitas ini apa sih, Bu? Ya, saya sebelum ke sana ya, saya tertarik tadi Bunda kan sudah ngawali tuh tentang 5 isu prioritas. Penting dan irisannya dengan kampung keluarga berkualitas itu ada semua gitu. Betul. Tetapi tadi Bunda menyinggung bahwa perempuan dan anak dalam konteks KRPPA itu supaya mendapatkan perhatian ya, dan perlakuan yang sama sebagai bagian dari anggota masyarakat. Kan kita suka bingung tuh, kenapa ya? Padahal kemarin COVID, kalau kita lihat perempuan yang paling kuat kayaknya. Yang paling kuat, yang bisa bertahan. Bisa bertahan. Saat suaminya misalnya di PHK, saat nggak ada pemasukan, keberanian perempuan yang menjual barang yang ada di rumah itu biasanya ibu-ibu loh, bapak-bapak 1, 2, 3 lah yang mau. Jadi di situ sebenarnya ketangguhannya dibuktikan. Nah, kenapa tidak? Nah, ini kalau kita mau bicara tentang pengaruh samaan gender, memang dalam budaya kita ada, kita kenal istilah budaya patriarki atau keayahan, atau laki-laki lebih dominan. Itu salah satu yang menyebabkan banyak program sulit untuk bisa kita dorong karena masih ada persepsi yang kurang tepat, misalnya tentang perempuan, persepsi tentang anak. Dampaknya kemana? Oh, dampaknya kemana-mana. Misalnya tadi di yang ekonomi keluarga. Karena laki-laki dianggap kepala keluarga, maka dalam penghitungan sumbangan pendapatan perempuan kadang bisa dibedakan loh, gaji laki sama perempuan. Ya Bu ya? Padahal kalau perempuan punya uang, seringnya itu dipakai untuk keluarga. Nih bapak-bapak masih buat apa, ayo rokok ya, beli rokok gitu-gitu. Tapi perempuan kalau punya uang, sebagian besar ingatnya keluarga. Jadi mendorong mereka untuk berdaya sebenarnya sedang kita upayakan supaya perempuan akan punya peran besar di dalam anak-anaknya. Satu itu ya. Jadi ada UPPKA ya Bu. UPPKA kalau di Dinsos, PPEP, UP2K. UP2K kalau di PKK. Namanya macam-macam. Tapi itu adalah semacam bukan lembaga ya, tetapi
bentukan kelompok, wadah-wadah untuk mendorong agar bersama-sama pemberdayaan bergerak perempuan. Satu itu, jadi dampaknya ke sana loh. Jadi padahal banyak perempuan yang bekerja di Pekalongan, tapi kok angka sumbangannya rendah, karena ternyata salah satunya kita sendiri menganggap kalau kerja itu membantu kita, ya. Nah, padahal kita sendiri harus pede. Kalau membantu kan digajinya seberapa aja kadang mau tuh. Tapi sebenarnya kita perempuan tuh punya posisi yang bagus ya. Yang kedua tadi Bunda nyinggung tentang peran ibu di dalam pengasuhan. Nah, ini penting sekali, ternyata stunting saja itu sebetulnya intervensi spesifik sudah dilakukan ya Bun ya. Tetapi sebenarnya keberhasilannya 30% saja loh. Yang 70% itu lebih ke intervensi sensitifnya. Nah, salah satunya tentang pola pengasuhan ibu, orang tua. Jadi stunting itu tidak melulu kurang gizi dalam arti sakit atau apa ya Bun ya. Bukan masalah ekonomi juga. Iya, jadi kadang sebagai ibu dia nggak kompeten. Nah, kenapa nggak kompeten? SDM tadi Bunda cerita ya. Iya. Nah, hasil BPS itu SDM kita ternyata masih rendah loh. Rata-rata pendidikan kita di Kota Pekalongan itu setingkat SMP loh. Jadi kita harus bayangin saat ngobrol sama masyarakat dengan SDM yang seperti itu, Bunda udah ngerasain deh semua program ya, kayaknya nggak mudah kan? Itu menjadi tantangan ya itu di situ. Jadi pemberdayaan masyarakat tuh nggak mudah karena di sini, karena SDM kita seperti itu. Nah, supaya SDM-nya naik gimana? Nanti harus meningkatkan kompetensi dua sebetulnya yang harus jadi prioritas itu, pendidikan sama kesehatan kan. Nah, masyarakat harus menyadari bahwa pendidikan itu menjadi penting. Nah, kalau enggak, maka tadi tuh banyak anak-anak yang putus sekolah disuruh kerja. Padahal kalau udah kerja dia nggak sekolah, nggak ikut kejar paket, akhirnya nanti pekerjaan yang didapat juga tidak pekerjaan yang bisa memberikan layak ya Bun ya. Dampaknya kan ke sana. Terusan kekerasan, nah ini kok tinggi angka kekerasan misalnya ya di Pekalongan atau di Indonesia lah. Ternyata indeks keadilan dan kesetaraan gender kita ini juga rendah. Nah, di negara-negara Eropa, negara Barat minim. Kenapa? Kesadaran indeksnya udah tinggi mereka. Laki-laki menghargai perempuan yang disiapin duduk, itu biasa. Di kita enggak. Ya Bun ya. Perempuan diratukan ya. Kalau di kita wah ada tamu perempuan nih. Ya itu masih dianggapnya diremehkan ya. Bahkan ada istilah apapun kasur, sumur, kasur, dapur. Nah itu apa? Hanya seputaran itu ya. Itu kan kita perlu tuh paradigmanya dirubah dulu supaya apa? Karena begitu itu ada, maka seolah laki-laki merasa berhak memukul istrinya, berhak memukul anaknya, nggak bisa. Ya, jadi ada cara pandang yang nggak tepat. Yang terakhir perkawinan anak ya Bun. Perkawinan anak. Di program keluarga berkualitas, penundaan usia perkawinan itu menjadi prioritas. Bunda nyebutin 21-25. Tapi di undang-undang kita 19 boleh loh. Setelah perjuangan panjang dulu 16 yang sebetulnya usianya anak boleh, sekarang 19 ya. Ya, itu dulu tuh anak. Jadi undang-undang kita tuh juga pernah tidak sejalan undang-undang perkawinan dan undang perlindungan anak. Nah, sekarang sudah nih, tapi 19. Padahal idealnya 21. Jadi ternyata cukup banyak perkawinan anak di kita. Dampaknya apa? Belum siap biasanya. Yang kawin muda itu biaya pendidikannya juga rendah. Kalau pendidikannya rendah, belum siap atau married by accident, anaknya rata-rata stunting. Jadi stunting itu juga bisa dicegah, memang salah satunya sasarannya dari Jatim. Nah, disitulah sebetulnya kolaborasi sinerginya itu berjalan dengan kader-kader dari TPK. Kalau di kita yang kader pendamping keluarga yang di dalamnya sepertiganya dari PKK Bun. Ya, sepertiga PKK, sepertiga Nakes, sepertiga dari kader lain gitu. Itu yang bergerak untuk melakukan pendampingan, pendataan. Jadi nanti muaranya supaya 5 isu KRPPA-nya bisa teratasi, setiap keluarga bisa menjadi keluarga berkualitas. Kalau berkualitas, kampung itu berkualitas, yaitu disebut kelurahan ramah perempuan peduli anak sebetulnya. Oke, berarti memang tujuannya ke arah sana. Iya, embrionya dari keluarga berkualitas, kemudian bisa menjadi KRPPA yang sukses begitu ya. Oke, luar biasa. Oke, kalau kita tanya lebih dalam lagi nih Bu Agustin,
ada yang namanya di Kampung Keluarga Berkualitas itu kelompok kerja kampung Pokja. ya atau Iya, Pokjanya itu iya. ya. Nah ini sebenarnya itu siapa saja yang ada di dalamnya? Kalau tadi disebutkan sepertiganya itu tadi ya mungkin dari PKK, dan sebetulnya peran sentralnya itu apa sih? Kenapa Nah. harus ada Pokja begitu? KRPPA itu juga ada SK-nya. Mhm, Makanya nanti itu SK-nya juga kadang-kadang orangnya sama, Mhm. sama Pokja ini. mhm. Jadi Pokja ini juga Pak Lurah, KRPPA juga Pak Lurah, Oke. Ketua TPPKK, Mhm. ya PKB, terusan kader Posyandu, kader PAUD, ya, kader apa lagi pun kalau di kita ada PKB, Mhm. PKR ya, Bina Iya. Keluarga Balita, PKK, udah masuk semua tuh. Jadi namanya SK-nya aja beda, orangnya sama. Orangnya Berarti sama. memang sama, cuma Iya. menyandang 2 gelar begitu. Iya. ya. 3 gelar mungkin. banyak Bahkan ya makin gelarnya. lebih. Soalnya ya saling keterkaitan kan, soalnya kan kayak misalkan kayak Bunda PAUD kan ngurusin anak-anak stunting juga di Iya. apa secara pendidikan, secara kesehatan kan Bunda PAUD, iya di PKK-nya juga kayak program pendidikan. Iya. Itu ada di Pokja Pokja 2, Iya. sedangkan kesehatan ada di Pokja 4. 4. Jadi emang saling keterkaitan. Saat di Bunda Genre itu spesifik untuk yang remaja gitu-gitu Iya. loh. Jadi sebetulnya itu kan satu orang tapi juga pangsa pasarnya beda-beda. Iya. Ini gimana kalau dari Pokja Keluarga Berencana, Keluarga Berkualitas sendiri, mohon maaf, itu berarti peran sentralnya apa sih? Ya, salah satu hal yang didorong di Kampung Keluarga Berkualitas itu rumah dataku. Hmm. Jadi kita nggak bisa bikin program kalau nggak tahu datanya ya Bung ya. Jadi kenapa kita bisa isu pencegahan kekerasan kita luncurkan misalnya, karena kita punya data kasus kekerasan. Kenapa percepatan dan penurunan stunting kita dorong, karena kita ternyata angka stuntingnya masih ada Masih gitu ada. kan. Kenapa itu kan karena basis data. Ya. Jadi di Pokja Kampung Keluarga Berkualitas itu salah satunya memang punya database dulu. Database ini yang kemudian disebut rumah dataku. Data apa saja? Ya minimal tahu ada data-data yang diperlukan, misalnya jumlah anak berapa, Oke. yang balita berapa, berduta berapa, yang remaja, catin, itu ada semua. Kemudian yang pasangan usia subur, yang ikut KB, kok KB? Iyalah, kalau anaknya banyak itu kan juga berisiko ya. Bu? Berisiko. Apalagi Berisiko. tidak diberikan jarak ya. Kita harus memberi jarak supaya sehat gitu Iya. kan. Siap, kadang reproduksi apa baru melahirkan terus langsung hamil lagi itu kan Jaraknya 2 belum tahun iya pas. gitu kan kadang. Nah, Nah harus diberikan jarak yang ideal. cara pandang yang tadi patriarki, kadang banyak anak banyak rezeki. Iya. Tapi harus dilihat tadi tidak tidak terlalu dekat, Tidak terlalu dekat, terlalu sering, tidak terlalu sering, terlalu banyak ya. Heeh. Jadi itu mungkin kan, secara usia juga Nah, ya nanti bisa tidak terlalu dilihat. muda, tidak terlalu tua. Iya. Jadi ini kan berkaitan tuh. Ya. Datanya PUS punya yang KB berapa, jenis KB-nya apa. Kemudian bina keluarga balita di situ ada enggak? Bina keluarga remaja ada enggak? Bina keluarga lansianya ada enggak? PAUD-nya berapa? Yang sekolah di PAUD berapa yang enggak sekolah. Jadi data-data itu akan diolah supaya untuk intervensinya nanti sesuai. Nah, itu bisa dimanfaatin oleh semua. Maksudnya PKK, kelurahan, terus dinas-dinas terkait gitu. Termasuk Bunda kan di sampah ya. Nah, itu kan juga bagian tuh dari pemberdayaan ekonomi, bisa saja ada bank sampah yang Iya. Bunda luncurkan itu kan itu bagian. Jadi program-program itu bisa saling terkait. Nah, Pokja itu sebetulnya itu tadi karena dia di mana-mana seperti Bunda, akhirnya perannya itu lebih luas. Perannya lebih luas gitu. Jadi yang punya data akhirnya ternyata yang PAUD masih sedikit nih. Nanti ngelingnya kan sama Bunda PAUD, sama Dinas Pendidikan, kemudian sama Seperti PKK. kepanjangan tangan Iya. gitulah kalau Pokja itu Iya, kelompok kerja itu Ujung tombaknya Iya, langsung iya. masyarakat begitu ya. Iya. Dan tadi berbicara mengenai yang dari keluarga berkualitas, berarti tadi memang data yang betul-betul dijadikan peran sentral dari kelompok kerja itu tadi Bu ya, atau Pokja itu ya Bu ya. Oke, nah tadi kita sudah bahas banyak nih soal KRPPA, soal keluarga berkualitas juga. Nah ini saya mau mendengarkan sekali lagi closing statement dari masing-masing narasumber kita. Pertama dari Bu Inggi dulu, untuk KRPPA ini harapannya seperti apa dan pesan-pesan untuk masyarakat Bu? Iya. Harapannya untuk KRPPA ya kita bisa sesuai target ya
menciptakan kelurahan yang ramah perempuan dan juga peduli anak. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dan untuk pesan kepada masyarakat, memang itu tadi, kembalinya lagi kita butuh kesadaran dari masing-masing dulu ya, karena kita tidak bisa menyuruh orang lain juga kalau dari diri kitanya sendiri belum mau melakukan, belum mau ada perubahan ya. Jadi kita dimulai dari diri sendiri, lalu kita mengajak masyarakat, semua kita bersinergi dari pemerintah, dari unsur pemerintah, masyarakat, dan juga kader-kader tadi yang menjadi pejuang tangguh. Ini kita harus mempunyai mindset dulu yang benar, tujuan yang benar. Mudah-mudahan bisa tercapai untuk program ini bisa sukses. Amin. Baik, terima kasih Bu Inggit. Sama-sama. Selanjutnya silakan Bu Agustin untuk harapannya nih untuk keluarga berkualitas ke depan itu seperti apa? Ya, ke depan itu nggak mudah ya, tantangan anak-anak kita ya Bu. Jadi kita sebagai orang tua, orang dewasa, kayaknya harus mulai menyadari itu. Yang pertama harus meningkatkan kompetensi diri untuk layak menjadi orang tua, untuk layak kalau jadi guru ya layak jadi guru, kalau pendidik ya layak jadi pendidik. Apapun profesi kita, tingkatkan kompetensi dan dorong anak-anak kita untuk tetap mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah itu kunci ya, karena pendidikan itu berkorelasi dengan kemiskinan. Kalau kemiskinan kita turun, maka akan berdampak pada semua aspek pembangunan yang sedang kita laksanakan, termasuk program-program KRPPA atau kampung keluarga berkualitas. Jadi penting orang tua menyadari bahwa generasi yang mendatang itu tantangannya berat, jadi kita harus mengambil peran besar untuk menyiapkannya. Oke, luar biasa. Narasumber kita pada kali ini kita bahas banyak sekali begitu ya, berkaitan dengan isu perempuan, anak dan juga keluarga. Dan semoga setelah ini masyarakat Kota Pekalongan bisa lebih semangat lagi dan juga pastinya lebih membangun kesadaran untuk bisa meningkatkan kualitas dari keluarga dan juga untuk bisa mengakomodir perempuan dan anak supaya bisa mendapatkan hak yang sama. Terima kasih Bu Inggit atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Agus atas waktunya, dan jangan lupa untuk saksikan terus Expose di minggu depan dan hanya di Batik TV. Expose, lebih dekat, lebih santai.